Para hadirin, mari kita sambut. Dimohon untuk berdiri, kita sambut kedatangan Bapak Dr. Hendra Susanto selaku pimpinan 7 BPK Republik Indonesia. Dan kami ucapkan selamat datang, selamat pagi kepada Bapak Haji Kamrus Samad PhD selaku Ketua Umum BPP HIPKA beserta rombongan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Hendra Susanto selaku pimpinan 7 BPK RI. Saat ini kita sedang menyaksikan tarian penyambutan khas Betawi. Dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Rakernas dan Pelantikan BPP Himpunan Pengusaha Kami 2023 dengan tema Membangun Sinergi HIPKA dengan Industri Keuangan sebagai Inkubator Konglomerat Muslim. Boleh kita beri aplaus yang meriah untuk acara kita yang begitu luar biasa pada hari ini. Dan tentunya senang dan suatu kehormatan untuk saya Ceria Fasti selaku MC bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk menyapa beberapa tamu kehormatan yang telah hadir. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Hendra Susanto, pimpinan 7 BPK RI. Selamat pagi Bapak. Dan selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Kamrus Samad selaku Ketua Umum BPP HIPKA. Selamat pagi Bapak. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Romo HR Muhammad Safi'i selaku Presidium Majelis Nasional Kami. Selamat pagi. Dan juga kami ingin menyapa Presidium Nasional Forhati Ibu Anita Haryani. Selamat pagi. Dan tidak lupa kami ingin menyapa untuk seluruh pengurus Kadin Indonesia, pengurus Asosiasi Bisnis, pimpinan Bank Himbara, pimpinan Bank Daerah, pimpinan Bank Swasta Nasional, dan Industri Keuangan, para pendiri HIPKA, para senior HIPKA, Forhati, dan para pengurus BPP HIPKA, BPW HIPKA se-Indonesia, dan juga seluruh pelaku UMKM yang akan menerima modal usaha. Boleh kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, tentunya kita juga ingin mengapresiasi para sponsor yang sudah turut berpartisipasi dalam menggelar acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Moya Indonesia, Bank BNI, LPS, Pusat Investasi Pemerintah, Bank DKI, Semen Indonesia, Bank BTN, Sarana Multigria Financial, Bank Syariah Indonesia, Jamrindo, Bank BJB, Kartika Cipta Indonesia, Kimia Farma, Sarana Multi Infrastruktur, dan Sabta Sarana Sejahtera. Kita beri aplaus sekali lagi untuk para sponsor kita sebagai bentuk apresiasi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara kita di pagi hari ini, marilah kita bersama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan diiringi oleh paduan suara Gita Advayata. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia,
Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya juga ingin menyapa selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ogi Prastomiono selaku Dewan Komisioner SJ, Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, demi keberkahan acara kita bersama, kita akan panjatkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Taufik Fahmi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Tuhan yang Maha Esa, kita berdoa, kita memohon dan kita memanjatkan, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Binniyatil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim qulubana وسلم معرفتنا وسلم لأولادنا وسلم لزوجاتنا وسلم لتلامذنا وسلم لهذا المكان وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma awsil maqasidana ya Allah. Allahumma awsil maqasidana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah atas segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, istri dan anak keturunan kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, satukan kami dalam cinta dan kasih sayang karenamu ya Allah. Jangan kau hadirkan kebencian di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah langkah-langkah kami. Mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Semoga apa yang kami lakukan di pagi hari ini membawa keberkahan buat kami dalam kami mencari nafkah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan kami dalam cinta dan kasih sayang, agar supaya kami bisa bersinergi ya Allah, untuk memperjuangkan ekonomi, untuk hidup di dunia sampai akhirat ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal fitani ma la yasluhu ghairuh. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari balai, dari musibah yang saat ini seringkali terjadi ya Allah di negeri tercinta ini ya Allah. Semoga Engkau lindungi kami dan keluarga kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Taufik Fahmi atas pembacaan doa yang baru saja kita saksikan bersama. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, sesaat lagi adalah momen yang paling ditunggu, yaitu adalah prosesi pelantikan BPP HIPKA 2022-2027. Sebelum kita mulai acara berikutnya, bagi seluruh para peserta acara Rakernas BPP HIPKA 2023 diharapkan untuk naik ke atas panggung. Dan kami juga turut mengundang kepada Wakil Ketua Umum satu organisasi keanggotaan hukum kepatuhan tata kelola bisnis, hubungan antar lembaga dan pemberdayaan potensi daerah BPP HIPKA, Bapak George Edwin untuk naik ke atas panggung dan membacakan SK pelantikan BPP HIPKA 2023. Dan kami persilahkan kepada nama-nama yang akan disebutkan untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu yang terhormat, Kakanda, Ayunda, dan para Dinda, izinkan saya membacakan SK. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi nomor 006/SK BPP HIPKA Romawi 1/2023 tentang susunan pengurus Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi masa bakti 2022-2027. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan susunan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi masa bakti 2022-2027 sebagaimana terlampir. Kedua, salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terjadi di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2023. Formatur Munas ketiga HIPKA Indonesia, Haji Kamru Samad, Ketua Tim Formatur, ditandatangani. Teddy Alfonso, anggota Tim Formatur, ditandatangani. Dr. Haji Yunan Lampasio, ditandatangani. Haji Ato Ismail, anggota Tim Formatur, ditandatangani. Lampiran surat keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi. Pengurus Harian, Ketua Umum Haji Kamru Samad PhD, Wakil Ketua Umum 1
bidang organisasi, keanggotaan, hukum, kepatuhan, tata kelola bisnis, hubungan antar lembaga dan pembinaan potensi daerah, George Edwin Sugiharto. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, M. Bangsia Siadin. Ketua Bidang Hukum, Tata Kelola Keuangan Bisnis, Teddy Alfonso. Dipersilahkan naik yang nama-namanya disebutkan selain ketum. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Komunikasi dan Informasi, Charles Mekiansah. Ketua Bidang Pembinaan Potensi Daerah, Zulfikar Lindan. Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Kodri Usman Siregar. Haji Endria Putra, Usman Hasibuan. Koordinator Wilayah Jawa, DKI, Banten, Bali, dan Nusra, Muhammad Amin, Habib Setio Prayogo. Koordinator Wilayah Kalimantan, Zaman Jayadi Simin. Koordinator Wilayah Sulawesi, Arman Arfah, Zahrir Baitul, Sumardin Sadahir, Yunan Lampasio. Koordinator Wilayah Maluku dan Papua, Nasir Silehu, Hasanuddin Rumra, Syahrudin Maki. Wakil Ketua Umum 2, Bidang Infrastruktur, Perumahan, Sumber Daya Alam, Ketahanan Pangan, Industri, Perdagangan, Minyak, Gas dan Ketahanan Energi, serta Akses Pembiayaan Infrastruktur, Muhammad Herfiano. Ketua Bidang Infrastruktur, Properti dan Perumahan, Ahmad Fauji. Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Kemaritiman dan Ketahanan Pangan, Kurnia Al-Farizi. Ketua Bidang Industri, Perdagangan dan Migas, Yapit Sabta Putra. Ketua Bidang Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Haji Ato Ismail. Wakil Ketua Umum 3, Bidang Pemberdayaan UMKM, Ekonomi Kreatif, Digital, Industri Kesehatan, Inkubasi Bisnis, Pendidikan, Ekonomi Syariah, dan Mitra Kelayanan Kesehatan. Sarmila. Ketua Bidang Pemberdayaan UMKM Ekonomi, Arif Mustafa. Ketua Bidang Kemitraan Bisnis Layanan Kesehatan, Dr. Haji Ahmad Husaini. Wakil Ketua Umum 4, Bidang Investasi, Perbankan, Keuangan, Perpajakan, Kebijakan Fiskal, dan Kawasan Industri, Yana Aditya. Ketua Bidang BUMN dan Investasi, Andira Reo Putra. Ketua Bidang Perbankan dan Industri Keuangan, Putri Aneta Komarudin. Ketua Bidang Perpajakan dan Kebijakan Fiskal, Bahtera Banong. Ketua Bidang Kawasan Industri, Ferry Firmawan. Sekretaris Jenderal, Dr. Andes Ahmad Muntaha. Wakil Sekretaris Jenderal, Eko Pambudi. Wakil Sekretaris Jenderal, Ana Trisna. Wakil Sekretaris Jenderal, Nasihin Masa. Wakil Sekretaris Jenderal, Muhammad Fauzi. Wakil Sekretaris Jenderal, Nurmansyah. Wakil Sekretaris Jenderal, Ali Hasan Munim. Wakil Sekjen, Ulul Aufa. Wakil Sekjen, Ibrahim Galih Akbar. Wakil Sekjen, Abbas Hadi. Wakil Sekjen, Mustahudin. Wakil Sekjen, Edi Setiawan. Wakil Sekjen, Hendra Farma Johar. Wakil Sekjen, Yani Wijaya Baihaki. Wakil Sekjen, Ashar Mulia. Wakil Sekjen, Brigita Manohara. Bendahara Umum, Muhammad Rafil Pardana. Wakil Bendum, Prasetyo. Wakil Bendum, Anang Rahmatullah. Wakil Bendum, Sasato Tuko. Wakil Bendum, Alexander. Wakil Bendum, Andi Faisal Jolong. Wakil Bendum, Cut Frida Maharani. Wakil Bendum, Yusron Sofyan. Wakil Bendum, Muhammad Beni Prakoso. Wakil Bendum, Abdullah Hafiz. Wakil Bendum, Balkan Amdan. Wakil Bendum, Andi Suryani. Wakil Bendum, Latiful Wahid.
Wakil Bendum Tafiani Agustina, Wakil Bendum Muhammad Arifain, Wakil Bendum Abdul Aziz. Kompartemen Bidang. Kompartemen Organisasi, Ketua Junisab Akbar, Sekretaris Faisal Prabowo, Anggota Ahmad Tuki Mulyadin. Kompartemen Kaderisasi, Ketua M. Yusro Kazim, Sekretaris Ahmad Fatoni, Anggota Suparman Ola Malawangan, Zaili Zen, Abdul Karim Ranahar. Kompartemen Keanggotaan, Harun Karumpa, Sekretaris Firdaus Jalal, Anggota Zahrudin Muhammad, Mu'abir. Kompartemen Bidang 2, Kompartemen Hukum, Litigasi, dan Non-Litigasi, Ketua Ana Sofa Yuking, Sekretaris Andi Samsul Bahri, Anggota Andika Anggadewi, Agus Abdullah, Susi Alansi Firman, Muhammad Arif Sulaiman, Syukur Mandan. Kompartemen Kepatuhan Bisnis, Ketua Hendra Ferdiansah, Sekretaris Zulfahmi Yanwar Adam, Anggota Abdul Haris Nor, Sigap Sinuraya, Iwan Setiono Guiteres. Kompartemen Tata Kelola Keuangan dan Bisnis, Ketua Rusli Zamzani, Sekretaris Ade Mulyana, Anggota Andrian Nova Caniago, Cynthia Eka Muhfita Sungkar, Julianto Aziz Aditya Amoha. Kompartemen Bidang 3, Kompartemen Hubungan Antar Lembaga, Ketua Sahrir, Sekretaris Fatur Rahman, Anggota Wahyu Pamungkas, Fahmi Effendi, Agus Setiawan. Kompartemen Komunikasi, Ketua Buyung Wijaya Kusuma, Sekretaris A. Kusuma Wardani, Anggota Nur Haidan, Rizky Ramdhani Arsyah Putra, Anggraini Weni Safitri. Kompartemen Teknologi Informasi, Ketua Fadlan Muzaki, Sekretaris M. Taufik Arif, Anggota Syamsul Arif, Nufreno Irawan Putra, Muhammad Suhendar, Muhammad Farsan Faisal, Subhan Saka. Kompartemen Bidang 4, Kompartemen Kesejahteraan Penduduk, Ketua Julfikar Sawang, Sekretaris Ramli Sadat, Anggota Ahmad Safi'i, Muhammad Alfian Toni. Kompartemen Pembinaan Potensi Sumber Daya Manusia, Ketua Muzakir Mu'anas, Sekretaris Arsad Ibramsah, Anggota Rustini Safitri, Ahmad Ilham Sipahutar, Yusri Usman Hussein, Erik Sabilu Nahar, Ermawati Kirom. Kompartemen Pembinaan Potensi Sumber Daya Alam, Ketua Beni Andre Kusuma, Sekretaris Ahmad Rifai Pohan, Anggota Arsad Prasada, Beni Araras, Faisul Azim, Muhammad Reza, Agi Abdul Aziz. Kompartemen Bidang 5, Kompartemen Perumahan Rakyat, Ketua M. Afif Mustakfirin, Sekretaris Dr. Zulkifli, Anggota Sukardi Hamzah, Taufan Lutia, Nida Hari Mulyanti, Abu Kasim Sangaji. Kompartemen Properti dan Infrastruktur, Ketua Rory Junius Amijaya, Sekretaris Idrus Hardado, Anggota Rifki Aziz, Muhammad Rizki, Nanang Anggoro, Rahmat Idrus. Kompartemen Energi dan Arsitektur, Ketua Ramlan, Sekretaris Hairul Hidayat, Anggota Hairil Anwar, Asriman Ahirudun Tanjung, Agustianto Dedi Ansari, Jailani. Kompartemen Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan, Ketua
Ahmad Zaki. Sekretaris Erni Johan. Anggota Wildan Niam, Adila Tama Belapasya, Edi Subiantoro, Zulfahri Usman, Falahuddin. Kompartemen Kemaritiman dan Sumber Daya Kelautan, Ketua Mahmud Rengi Furwarin. Sekretaris Edi Jatmiko. Anggota Adeleo Pratama, Paskam L. Enobila Tubara, Ananda Saputra, Said Jamalul. Kompartemen Lingkungan Hidup dan Hortikultura, Ketua Brili Agung Zaki Pradika. Sekretaris H. Abustan. Anggota Binarga Gucani, Hasfil SE, Muhammad Arif Sulaiman. Kompartemen Bidang 7, Kompartemen Industri, Ketua Sabto Setyo Pranowo. Sekretaris Ulul Asmi. Anggota Erpandi, Irwan Maryulin, Sahrudin Hamun, Dimas Adi Prayudi. Kompartemen Perdagangan, Ketua Syahruni Haris. Sekretaris Amiruddin Atsjen. Anggota Abdul Malik, Ahmad Himawan, Asmaluddin Lasawedi, Arif Rahman, Rahmat Soleh. Kompartemen Minyak Gas Pertambangan dan Energi Terbarukan, Ketua Christopher Kevin. Sekretaris Ambo Dale. Anggota Herman Prasetyo, Dr. Andi Syarif, Henry Dunan, Hano Arif, Firsan Rahmil Deni. Kompartemen Bidang 8, Kompartemen Akses Pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat, Ketua Muhammad Dani Arif Farihan. Sekretaris Alfaddin Huda Putra Sidarta. Anggota Ahmad Sofi, Soekarno Puogeno, Hikmah Ruhiyat Suryadi, Intiar Dekrit Yupsar Bakhtiar. Kompartemen Akses Pembiayaan Properti Non-Perbankan, Ketua Muhammad Fajar Hasan. Sekretaris Lalu Sultan Hamid. Anggota Bahrowi, Budi Retno Minulyono, Eka Widyanti, Awaludin. Kompartemen Akses Pembiayaan Infrastruktur, Ketua Fuadi Rinaldi. Sekretaris Subhan Alba. Anggota Rini Sandra Dewi, Sahrin Hamid, Dimas Adi Prayudi, Fadli Ibrahim, Hanif Adli Ashari. Kompartemen Bidang 9, Kompartemen Pemberdayaan UMKM, Ketua Viviana Hanifah. Sekretaris Erlin Tobamba. Anggota Ratu Ratna Damayanti, Firman Kodri, Junarta Yusuf, Muhammad Nasrullah, Darwati Sekar Ningrum. Kompartemen Perhotelan, Pariwisata dan Industri Kreatif, Ketua Ahmad Roji. Sekretaris Nur Hadi Sadli. Anggota Syafiq Faisal Sef, Abdul Hafid. Kompartemen Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau, Ketua Muhammad Mufti Mubarok. Sekretaris Suhairi. Anggota Sauki Perdana, Asnaini Lestari Atang, Nur Fatimah Setia Utomo, M. Samsul Arifin. Kompartemen Bidang 10, Kompartemen Industri Farmasi, Ketua Alwi SSI. Sekretaris Judi Ramadhani. Anggota Rusdi Hidayat, Nurul Huda Eko Cahyadi. Kompartemen Industri Kesehatan dan Jaminan Sosial, Ketua Dr. Ardiansa Bahar. Sekretaris Dr. Anis Khairin Hayati. Anggota As'ari, Ade Irma Suryati, Mira Anggraini, Miss Yanti. Kompartemen Pengembangan Usaha Inkubasi Bisnis, Ketua Ari Nugraha. Sekretaris Wianto Karwian. Anggota Mansur Marsuki, Muhammad Irfan, Ridwansah, Muhammad Subhan Gani, Wahidah Laumo. Kompartemen Bidang 11, Kompartemen Pendidikan, Ketua Iryani Bustami. Sekretaris Muhammad Harinaldi.
Anggota Doni Eka Putra, Dudi Imaduddin Effendi, Julfikar Aini Maimanah. Kompartemen Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Produk Ekonomi Syariah, Ketua M. Hasan Gaido, Sekretaris Evianti. Anggota Iwan Sujono, Laode Muhammad Rauda, Dede Sunarya. Kompartemen Literasi Keuangan Syariah, Ketua Musliadi, Sekretaris Elva Septinawati. Anggota Mansur Hidayat Pasaribu, Aang Widianto, Wawan Setiawan. Kompartemen Bidang 12, Kompartemen Layanan Kesehatan Primer, Ketua Dr. Din Kurtanti, Sekretaris Uci Firman. Anggota Ade Abdul Sidik, Jul Fahmi. Kompartemen Layanan Kesehatan Sekunder, Ketua Repil Ansen, Sekretaris Imam Taufik. Anggota Muhammad Yusuf, Desliana Nur. Kompartemen Layanan Digital, Ketua Hidayatul Falah Al-Atas, Sekretaris Zainur Hafiz. Anggota Alfiah Sufiani. Anggota Muhammad Imam Taufik. Kompartemen BUMN, Ketua Fitriani, Sekretaris Hani Herunisa. Anggota Ahmad Tirmizi, Ibnu Hajar, Suhendra, Zamroni Nur. Kompartemen Pasar Modal, Ketua Hari Purnowo, Sekretaris Diri Uslam. Anggota Alan Fatih, Sofan Maulana, Andi Irwan Patiroy, Miffatul Huda. Kompartemen Investasi, Ketua Roy Effendi Subarja, Sekretaris Nilam Nur Fadilah. Anggota Imamun Muttaqin, Bismar Bakhtiar, Irwadin Kula. Kompartemen Bidang 14, Kompartemen Perbankan, Ketua Babai Farid Wasdi, Sekretaris Dilan Sualius Batuparan. Anggota Andi Adi Akbar, Maryusdi Firman Sabar. Kompartemen Industri Jasa Keuangan, Ketua Hafid Sudin Betawi, Sekretaris Rambun Sumardi. Anggota Marlina Buamona, Denis Ratul Hayati, Muhammad Nasir. Kompartemen Keuangan Pemerintah Non-Perbankan, Ketua Hendriono Minda, Sekretaris Ivan Nurdin, Muhammad Imron, Dedi Tantular, Majid Abdul. Kompartemen Bidang 15, Kompartemen Perpajakan, Ketua Anderson, Sekretaris Ari Pramana Putra. Anggota Yulana Nasrullah, Dedi Kurniawan, Megi Sampurna. Kompartemen Kebijakan Fiskal Moneter, Ketua Jeffrey Rasid, Sekretaris Ahdan Taufik. Anggota Abad Bahrudin, Dwi Hendro Widiatmoko, Laode Usman. Kompartemen Kajian Optimalisasi Kekayaan Negara, Ketua Syahrion Taridel, Sekretaris Kahar Hawari. Anggota Said Jamal, Nurjanah, Muhammad Nurul. Kompartemen Bidang 16, Kompartemen Tata Keuangan Agraria dan Perumahan Kawasan, Ketua Sarli Mubarok, Sekretaris Tommy Mustafa. Anggota Sujai, Anggota Yanti. Kompartemen Pengelolaan dan Inovasi Kawasan, Ketua Insinyur Cepi Al-Hakim, Sekretaris Abdul Ghafur. Anggota Nurdiansah Aditya Herwin Putra. Kompartemen Pengembangan Kawasan, Ketua Febri Naldi, Sekretaris Zainuddin Sogan. Anggota Dr. Haidir Amin, Bayu Apka Putra. Badan-badan, Badan Medis dan Sosial, Hipka Care. Kepala Badan, Dr. Taufan Ihsan Tuarita. Wakil Kepala Badan, Erik Hendrawan. Anggota, Imam Taufik, Untung Lapaudi, Wijianto Ferdi Andika, Dr. Andi Isham, Dr. Zainur Hafiz Yusa. Badan Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi Usaha,
Kepala Badan M. Yusro Kazim, Wakil Kepala Badan Rudi Sahabudin, Sekretaris Eli Halimah, Anggota Santi Irma Idrus, Andri Tendri Ajeng, Martudi Indriani, Sarifudin MT, Erlinda Fitriani, Hairunisa Yusuf. Badan Promosi dan Event, Kepala Badan Deni Nur Hamdani, Wakil Kepala Badan Insinyur Setiabudi Aceh Nurdin, Sekretaris Jimmy Firdaus. Anggota Sigit Budiono Laksono, Iin Inawati, Muhammad Yusuf Harif, Sigit Budiono. Badan Fiskal dan Perpajakan, Kepala Badan Ajib Hamdani, Wakil Kepala Badan Laca Muhammad, Sekretaris Arif Rohman Said Putra, Anggota Haji Gontam, Yunasdi. Badan Ketahanan Pangan dan Bisnis Retail, Kepala Badan Fatah Yasin, Wakil Kepala Badan Laode Amijaya Kamaludin, Sekretaris Adiana Sulistianto, Anggota Haji Syarifuddin Maki, Insinyur Mirza Basa, Almini, Yogi Primadanu, dan Darjat. Dewan Penasehat, Ketua Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala, Wakil Ketua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Safrudin, Wakil Ketua Haji Yendri Fahmi, Sekretaris Haji Yahya Zaini, Anggota Dr. Insinyur Akbar Tanjung, Haji Syamsuddin Arsad, Tanri Abeng, Muhlis Patanha, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Profesor Hamzah Hamka Haq, Haji Kahar Muzakar, Profesor Dr. Anwar Nasution, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Profesor Dr. Musni Umar, Dr. Irman Gusman, Saad Suharto, Siti Hasanah. Dewan Pembina, Abang kita Bang Tubagus Fahri Nahril, Wakil Ketua Abang kita Nur Hadi Musawir, Sekretaris Abang kita Subandrio, Anggota Dr. Maulana, Sarinande, Fahira Fahmi Idris, Ahmad Ridwan Dalimunte, Ismet Ja'far, Rusdianto, Muhammad Amin, Heri Sucipto, Joni Yusuf Abdullah, Haji Marjuan Bakri, Gatot Salahuddin, Salman Al-Farisi, Andi Ida Nursanti, Dr. Haji Efri Johnli, Abdul Rahman Sapara. Dewan Pakar, Ketua Profesor Dr. Fahmi Idris MKes, Wakil Ketua Erwin Aksa, Sekretaris Profesor Nur Sadik, Anggota Dr. Rizal Ramli, Dr. Rahmat Gobel, Dr. Haji Emil Erlistianto Dardak, Audi Jonaldi, Muhammad Rudi, Dr. Nawil Messi. Lukman Hakim Hasan, Profesor Dr. HB, Profesor Efrani Yustika, Dr. Ahmad Badawi, Haji Fauzi Amro, Insinyur Nurbeta Kurniawan, Dr. Suparman, Profesor Dr. Jayani Nurdin, Dr. M. Nafik, Dr. Muhammad Nasih, Profesor Dr. Ali Zummashar, Dr. Nur Sutrisno, Dr. Muhammad Adib Kumaidi, Umar Hussein. Dewan Pengawas, Ketua Abang kita Bang Mashudi, Wakil Ketua Rahman Alba, Wakil Ketua Dr. Kiai Haji Hasan Basri Rahman, Sekretaris Ahmad Alam, Sekretaris Hanifah Hussein, Anggota Masrohah Sulaiman, Nur Hadi Antono, Ahmad Zabadi, Munadi Herlambang, Firdaus Jalaini, Gunawan Aji.
Demikian lampiran yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, pelantikan pengurus BPP HIPKA 2023 dimulai. Kepada nama-nama yang telah disebut, mohon berkenan ke panggung. Adapun karena bila ada kesalahan administrasi belum tersebut, silahkan untuk naik ke panggung yang memang sudah terkonfirmasi menjadi pengurus. Terima kasih. Kami mengundang Ketua Umum BPP HIPKA Bapak Kamrus Samad PhD untuk melakukan pengucapan ikrar dan diikuti oleh seluruh pengurus BPP HIPKA 2022-2027. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melantik dan mengambil sumpah, saya ingin menanyakan, apakah saudara bersedia dilantik dan disumpah pada pagi hari ini? Kurang keras. Apakah saudara-saudara bersedia dilantik dan disumpah pada pagi hari ini? Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Saya sebagai pengurus BPP HIPKA, Badan Otonom HIPKA, Korwil HIPKA, dengan penuh keyakinan dan kesadaran, kami bersumpah. Satu, senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, sinergitas sebagai pengusaha HIPKA. Dua, senantiasa setia dan loyal terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan cita-cita perjuangan HIPKA. Tiga, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam menjalankan bisnis. Empat, senantiasa patuh dan tunduk terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi HIPKA. Demikian saudara-saudara sekalian, setelah mengucapkan sumpah, semoga Allah meridhoi dan resmilah saudara sebagai pengurus BPP HIPKA. Semoga dalam menjalankan tugas dan amanah ini senantiasa dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Baiklah, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Baru saja kita menyaksikan pelantikan pengurus BPP HIPKA 2023. Boleh kita beri aplaus yang meriah, terima kasih. Kami persilahkan untuk berfoto bersama sejenak sekaligus. Baik, kami mohon berkenan Bapak Kamrus Samad untuk berfoto di antara. Baik.
Ya, kami mohon untuk Ketua Umum Komisioner untuk menyerahkan penyerahan pataka dari Dewan Komisioner kepada Bapak Kamrus Samad. Kami mohon berkenan. Kami mohon berkenan. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Hendra Susanto, Bapak Tubagus Fahri, ya, boleh kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Inilah prosesi penerimaan Pataka Hipka oleh Bapak Kamrus Samad PhD. Baik, kami persilahkan untuk berfoto bersama dengan bendera Hipka. Boleh kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat atas dilantiknya Bapak Kamrus Samad, Ketua Umum BPP Hipka 2022-2027. Dan kami juga turut mengundang pimpinan 7 BPK RI. Kami mohon berkenan Bapak Dr. Hendra Susanto, Bapak Romo M. Syafei, beserta Bapak Tubagus Fahri untuk berkenan berfoto bergabung dengan seluruh pengurus BPP Hipka 2023 dan juga Bapak Ogi Pratomiono dan juga Bapak Jailani, Bapak Slamet Edi Purnomo. Kami mohon berkenan untuk mengabadikan momen spesial ini. Silakan untuk rekan-rekan fotografer menempatkan posisi masing-masing dan mengcapture spesial momen kita di pagi hari ini dalam rangka pelantikan pengurus BPP Hipka 2023. Boleh kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Selamat sekali lagi. Silahkan untuk diabadikan. Terima kasih, boleh kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat untuk seluruh pengurus BPK Hipka 2023. Kami ucapkan selamat, selamat bertugas dan terima kasih. Kita akan beranjak ke agenda berikutnya di mana kita akan bersama-sama untuk menyaksikan dan melihat lebih dekat dengan profil Hipka. Tapi sebelumnya kami persilahkan Bapak Ibu para pengurus untuk silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Nanti akan ada sesi foto, kita ada sesi break. Boleh kita lanjutkan lagi untuk sesi berfotonya. Karena kita masih ada agenda acara berikutnya. Iya, kita masih menunggu untuk rekan-rekan. Silakan untuk kembali ke tempat Bapak Ibu, mohon berkenan yang masih berada di atas panggung karena sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama. Inilah dia. Kita akan menyaksikan bersama video berikut ini. Mohon berkenan Bapak Ibu yang berada di atas panggung untuk sekaligus menyaksikan bersama. Inilah dia video profil
HIPKA, kami persilahkan. (29 September 2010) menjadi momen bersejarah dalam temu nasional para pengusaha muslim dengan cita-cita untuk memajukan perekonomian nasional. Tercetuslah pendirian organisasi HIPKA yang mewadahi para pengusaha muslim di Indonesia. HIPKA sejatinya dapat mengembangkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan harapan terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. HIPKA terus melakukan percepatan akselerasi mendorong spirit kewirausahaan di semua kalangan. Arah perkembangan bisnis yang fluktuatif dan era digitalisasi menjadi pembahasan dan fokus utama dalam penentuan arah kebijakan ke depan, dan telah menjadi poin utama dalam Rakernas HIPKA ke-1 pada tahun 2017. HIPKA terus melebarkan sayap dan berkolaborasi hingga ke pelosok negeri, melalui badan pengurus wilayah dan badan pengurus daerah yang tersebar di 34 provinsi untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Munas HIPKA ketiga menjadi momentum dan harapan baru dalam melanjutkan kepemimpinan dan memajukan perekonomian nasional. Karena itu diperlukan kebersamaan. Dalam musyawarah nasional ini tidak ada pemenang. Pemenang sesungguhnya adalah seluruh keluarga besar HIPKA. Itulah pemenang sejati. Karena itu mari kita rapatkan barisan, kita satukan potensi, kita susun kekuatan untuk berlanjut cepat mengembangkan bisnis kita ke depan. Ini semuanya berusaha. Saya minta juga untuk menanamkan optimisme, karena usaha itu yang bertahan adalah para pemenang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil, owner Kios Matuju sekaligus Wakil Sekretaris HIPKA Sulawesi Selatan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Kamrul Samad, MSc, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Sport Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, yang telah membantu kami mendapatkan pinjaman modal dana BUR dari Bank Rakyat Indonesia. Semoga Kios Matuju semakin maju dan BP HIPKA terus membantu pelaku UMKM untuk pengembangan usaha. Terima kasih. Baik, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk profil HIPKA. Untuk itu kami akan mengundang Ketua Umum BPP HIPKA 2022-2027 Bapak Kamrul Samad untuk memberikan sambutan. Boleh kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Kamrul Samad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizum alaihi ma anittum harizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Dr. Hendra Susanto selaku pimpinan 7 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ada teman saya tadi mengatakan, kenapa Pak Hendra yang akan membuka Rakernas ini? Saya mengatakan, karena Pak Hendra sesungguhnya sedang mengendalikan 20.000 triliun aset negara di BUMN. Dan kami tahu bisnis HIFKA di seluruh Indonesia itu mayoritas berinteraksi dengan badan usaha milik negara. Terima kasih Pak Hendra telah bersedia. Yang saya banggakan ayahanda saya Romo Safi'i selaku Presidium Majelis Nasional KAHMI. Yang saya banggakan Bapak Jailani selaku Inspektur Utama Badan Pusat Statistik. Yang saya banggakan para pengurus Kadin Indonesia, Bang Yugi, Kang Ridwan Mustafa, Mas Aris Wibowo, Bang Levi Pangeran, Mas Riko, dan Pak Wisnu Petalolo yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Dan para ketua umum asosiasi anggota luar biasa Kadin Indonesia, ada Bang Eri dan teman-teman yang lain. Terkhusus kepada senior kami, Bantu Bagus Fari, Ketua Dewan Pembina, yang juga pendiri HIFKA. Profesor Fahmi Idris, Ketua Dewan Pakar, kemudian Sekretaris Dewan Penasehat, senior kami, Muhammad Yahya Saini, dan Ketua Dewan Pengawas, Bang Masudi yang juga pendiri HIFKA. Yang saya banggakan para pemimpin bank, baik Bank Himbara, Bank Daerah, khususnya Bank DKI Jakarta. Para pemimpin industri keuangan yang sempat hadir. Dan juga yang saya banggakan para sponsor yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan acara ini. Para ketua-ketua BPW dari seluruh Indonesia yang hadir. Dari 34 ada 3 yang diwakili. 31 hadir di tengah-tengah kita. Dan juga yang saya banggakan para pelaku UMKM dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan DKI Jakarta pada umumnya yang akan menerima modal usaha hari ini bekerja sama dengan HIFKA dan Bank Rakyat Indonesia. Kepada sahabat-sahabat saya, BPP HIPMI yang baru saja dilantik, para wakil ketua umum, ada Bang Jos Edwin. Terima kasih Bang Jos telah bekerja keras menyiapkan acara ini. Ada Mas Herviano, terima kasih. Beliau juga anggota DPR Komisi 5. Kemudian Mbak Sarmilah, terima kasih telah bersedia menjadi pengurus HIFKA. Dan sahabat saya, para ketua-ketua BPP HIFKA yang hadir di sini dan juga mewakili daerah, ada Bang Ato, Pak Teddy, Ibu Susi Marni tadi yang keslip namanya, beliau juga masuk sebagai salah satu ketua di PPP. Dan sahabat saya Mbak Putri Aneta Kamarudin, salah satu ketua yang membidani perbankan. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Memang Mbak Putri ini bukan HMI secara ideologis, tetapi beliau adalah KAHMI biologis. Karena ayahnya adalah tokoh utama di KAHMI dan beliau membidani ketua bidang perbankan. Jadi insya Allah anggota HIFKA di seluruh Indonesia akan diperjuangkan oleh Mbak Putri
ke industri keuangan untuk mendapatkan modal kerja. Amin. HIPKA didirikan pada tanggal 29 September 2010. Lebih kurang 12-13 tahun yang lalu. Dan hari ini kami telah melakukan pemetaan potensi terhadap bisnis anggota HIPKA. Dari 532 orang dan berasal dari provinsi mana saja, kemudian sektor bisnisnya apa saja. Boleh slide-nya? Ya. Sektor bisnisnya apa saja, itu telah kita lakukan pemetaan. Bahkan tadi Pak Ogi hadir, Pak Sef juga hadir dari Otoritas Jasa Keuangan. Kita telah juga melakukan tracking terhadap likuiditas pengurus yang dilantik pada hari ini melalui sistem layanan informasi keuangan. Sehingga anggota HIPKA betul-betul kita bisa mitigasi jika ada kesulitan terhadap pembayaran modal usaha atau pinjaman di perbankan. Sehingga profilingnya telah kita lakukan dan mudah-mudahan itu yang bisa membantu. Apa cita-cita HIPKA ke depan? HIPKA ingin melakukan loncatan besar, quantum leap dalam penciptaan konglomerat khususnya yang muslim di Indonesia. Karena kami menyadari tidak banyak konglomerat muslim di Indonesia. Dan HIPKA telah menetapkan loncatan besar itu dalam kurung 23 tahun ke depan. Di titik 100 tahun Indonesia merdeka, di 2045 kami mengharapkan bukan hanya CT Pak JK, tetapi akan lahir CT-CT baru dari HIPKA dan untuk Indonesia. Karena itu saudara sekalian, para undangan dan hadirin yang kami banggakan, dan seluruh tamu yang hadir pada kesempatan hari ini. Loncatan besar ini memerlukan dukungan dari semua pihak untuk bisa kami mendorong penciptaan wirausaha. HIPKA adalah organisasi yang relatif baru, tetapi memiliki komitmen yang kuat untuk bisa terus berkontribusi dalam penciptaan lapangan usaha dan juga menciptakan pengusaha yang unggul, berdaya saing, dan pada akhirnya bisa menjadi local champion dan juga national champion di masa-masa yang akan datang. Saya ingin mengucapkan secara khusus kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang telah berkontribusi menyiapkan acara ini. Yang pertama, Ibu Elsa Tanihaha yang telah membantu menyiapkan kantor HIPKA. Terima kasih. Kemudian Barnur Hadi Nusirwan yang telah juga menjadi kantor kami dalam proses Munas dan hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Kemudian para senior-senior kami yang tidak sempat hadir pada kesempatan hari ini tapi turut mendoakan kita juga kami ucapkan terima kasih. Dan pada akhirnya kami mohon kesediaan Bapak Dr. Hendra Susanto selaku pimpinan 7 BPK RI untuk bersedia membuka rapat kerja nasional pertama tahun 2023 Himpunan Pengusaha kami. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan ridho di sisi Allah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabir Samad atas laporannya. Baik. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Untuk itu selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat pimpinan 7 Badan Pemeriksa Keuangan Bapak Dr. Hendra Susanto untuk memberikan sambutan sekaligus akan membuka untuk pelantikan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian boleh kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Hendra Susanto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum BPP HIPKA, Bang Samad, beserta jajarannya yang tadi baru saja dilantik. Hadir juga tadi pada kesempatan yang baik ini Dewan Komisioner OJK Bapak Ogi
Prastomiono, tapi beliau mendahului kita karena ada kepentingan yang lain. Presidium Majelis Nasional kami, senior kita, Pak Romo Muhammad Syafi'i, dan para pendiri HIPKA, serta senior-senior HIPKA yang hadir pada hari ini. Presidium Majelis Nasional Porhati, pengurus Kadin, pengurus asosiasi bisnis, para pimpinan Bank Himbara dan Bank Daerah, para pimpinan Bank Swasta Nasional, pimpinan industri keuangan, serta para pengurus HIPKA se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya sehingga hari ini kita bisa menyaksikan pelantikan BPP HIPKA sekaligus penyerahan modal usaha kepada pelaku usaha UMKM yang nanti akan dilakukan. Kami berharap HIPKA dapat terus berperan serta dalam pemulihan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor real melalui penciptaan wirausaha baru yang handal dan tentu saja berdaya saing. Saat ini, wirausaha Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN, hanya sekitar 3,18%, jauh di bawah Singapura yang mencapai 8,76%. Sementara Thailand di angka 4,26%, dan Malaysia, saudara dekat kita, 4,74%. Oleh karena itu, peran HIPKA sangat signifikan dalam mendorong lahirnya kelas menengah baru di dunia usaha. Sebagai seorang auditor yang mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi buat Indonesia, saya ingin menyampaikan pesan agar para pengusaha HIPKA senantiasa menjaga tata kelola yang baik, tata kelola bisnis yang baik, sehingga keberlangsungan bisnisnya akan jauh lebih baik ke depannya. HIPKA yang lahir 12 tahun lalu memiliki tujuan sebagai inkubator konglomerat Muslim Indonesia dengan moto efektifkan organisasi, produktifkan bisnis. Kami yakin dan percaya HIPKA akan berkontribusi nyata dalam perekonomian nasional kita. Tahun 2023 kita semua optimis, namun tetap harus waspada. Kita optimis ekonomi akan tumbuh sesuai target di atas 5%, namun kita juga waspada karena kemungkinan akan adanya gelombang resesi yang berasal dari gejolak global dunia. Pada akhirnya, izinkan saya dengan senantiasa menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat kerja nasional himpunan pengusaha kami secara resmi dibuka. Dan kepada pengurus yang baru dilantik, kami ucapkan selamat mengemban amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan Bapak Dr. Hendra Susanto untuk melakukan prosesi seremonial pemukulan gong, dan kami juga turut mengundang Ketua Umum Bapak Kamrus Samad, Sekjen Bapak Ahmad Muntaha, Bendahara Umum Bapak M. Muhammad Rafil, dan juga Wakil Ketua Umum kami persilahkan untuk Bapak George dan Bapak M. Herfiano dan Bapak Musamila. Kami mohon berkenan untuk bergabung ke atas panggung untuk menyaksikan dan mendampingi secara langsung Bapak Ibu sekalian. Kita akan hitung bersama, nanti mohon diiringi dengan tepuk tangan yang meriah pada saat pemukulan gong yang dilakukan oleh Bapak Dr. Hendra Susanto. Baik, kita akan hitung. Mari bersiap. Ya, baik, kita akan hitung bersama. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, Bapak Ibu sekalian, baru saja kita menyaksikan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Rapat Kerja Nasional BPP HIPKA 2023. Boleh kita beri aplaus yang meriah? Terima kasih banyak. Silakan untuk diabadikan bersama, mohon berkenan. Sudah berfoto bersama, silakan Bapak Ibu para hadirin, terima kasih banyak. Terima kasih kami ucapkan tentunya untuk Bapak Dr. Hendra Susanto, selaku pimpinan 7 Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah berkenan hadir dan membuka secara langsung sebagai tanda dibukanya Rapat Kerja Nasional BPP HIPKA 2023. Silakan untuk berfoto bersama. Ya, silakan untuk rekan-rekan fotografer untuk diabadikan. Baik. Bapak Ibu sekalian, boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah sekali lagi atas seremonial yang baru saja kita saksikan. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Itulah tadi kita menyaksikan Rapat Kerja Nasional BPP HIPKA 2023 sudah resmi dibuka pada hari ini dengan prosesi pemukulan gong yang baru saja dilaksanakan oleh Bapak Dr. Hendra Susanto. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hendra Susanto. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hendra Susanto atas waktu dan partisipasinya untuk hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional BPP HIPKA 2023. Kami persilahkan untuk bisa melanjutkan agendanya. Terima kasih banyak Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Sunarso, Direktur Utama Bank BRI, Bapak Heri Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bapak Kamura Zaman, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI ataupun HIPKA, serta Ibu dan Bapak jajaran pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha KAHMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia ataupun Kadin, mengucapkan selamat kepada Himpunan Pengusaha KAHMI ataupun HIPKA atas terselenggaranya pelantikan dan Rapat Kerja Nasional HIPKA 2023. Saya yakin pengurus HIPKA yang dilantik hari ini adalah pilihan yang terbaik. Untuk itu saya ucapkan selamat mengemban amanah baru ini. Terus kembangkan inovasi dan kreativitas untuk memajukan HIPKA. Saya juga berharap Rakernas ini dapat menjadi momentum untuk menguatkan peran dan fungsi HIPKA menjadi inkubator pencetak pengusaha-pengusaha muslim yang hebat, serta menghasilkan program-program inovatif agar HIPKA dapat semakin berkontribusi menggerakkan ekonomi nasional. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi pengurus HIPKA yang baru dilantik dan selamat melaksanakan Rakernas. Terima kasih, salam sehat, salam optimis, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu dia tadi sambutan dari Bapak Arsyad Rashid dari Kadin. Nah Bapak Ibu sekalian, kita juga akan mendengarkan sambutan berikutnya dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia oleh Bapak Erlangga Hartarto dalam tayangan video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kamarus Samad, Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha KAHMI, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri rapat kerja nasional Himpunan Pengusaha KAHMI. Melalui musyawarah ini, pemerintah berharap sinergi antar dunia usaha dengan pemerintah dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Hadirin yang berbahagia, saat ini situasi penurunan ekonomi global mulai mencapai dasar, di mana inflasi mulai terkendali dan kenaikan suku bunga hampir mencapai puncak. World Bank memproyeksikan pertumbuhan perdagangan global di tahun 2023 sebesar 1,6% dan akan kembali meningkat di tahun 2024. Ekonomi Indonesia diproyeksikan masih menguat dan peluang resesi mengecil dibandingkan berbagai negara lain. Dan secara full year, Indonesia telah mencapai pertumbuhan sebesar 5,31% dan ini tertinggi di dalam 10 tahun terakhir. Kepercayaan konsumen dan pengusaha untuk tetap berbelanja menjadi kunci untuk mempertahankan proses pemulihan ekonomi. Indeks kepercayaan konsumen dan penjualan retail dalam negeri terus tumbuh. Indikasi PMI dari bulan Januari ini sebesar 51,3. Inflasi juga terkendali di bulan Januari 5,28% apabila dibandingkan negara lain, misalnya Amerika 6,5%, Inggris 10,5%, dan Brasil 5,79%. Di tengah ketidakpastian global, sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Ini surplus perdagangan 32 bulan berturut-turut, dan di periode Januari sampai dengan Desember, surplus perdagangan mencapai 54,46 miliar, dan ini sangat tinggi dibandingkan tahun yang sama periode lalu sebesar 35,42 miliar. Kualitas pertumbuhan ekonomi juga diiringi kesejahteraan yang membaik, tingkat kemiskinan juga terus turun. Sejak September 2020 dari 10,19 menjadi 9,54 di tahun Maret 2022. Tingkat pengangguran di bulan Agustus 2020 7,1%, dan di Agustus 2022 turun menjadi 5,8%. Hadirin yang saya hormati, beberapa sektor yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan di tahun 2023 antara lain konstruksi, transportasi, penyediaan makanan minuman, F&B, serta akomodasi, serta berbagai sektor berbasis UMKM. Sektor industri yang berbasis hilirisasi sumber daya alam juga menjadi pusat pertumbuhan dan ditopang dengan komitmen pemerintah terus mendorong ekspor berbasis nikel dan boksit. Di jangka pendek, berbagai kebijakan yang perlu dilakukan, antara lain kebijakan yang di masa transisi dilaksanakan melalui PCPEN diharapkan terus berjalan melalui kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah. Kemudian daya beli masyarakat dan konsumsi dalam negeri didorong dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Kemudian pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat dan percepatan realisasi belanja APBN, APBD di kuartal pertama. Di jangka panjang, pemerintah terus memastikan belanja reform struktural guna mendukung daya saing dan iklim usaha di Indonesia, antara lain melalui Perpu Cipta Kerja dan mempercepat sistem dari perizinan usaha berbasis risiko. Pemerintah terus berharap dukungan dari berbagai sektor, termasuk swasta, masyarakat, dan para stakeholder. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN juga diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tema yang diusung adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. ASEAN Matters menjadikan ASEAN semakin relevan dan penting untuk menghadapi dinamika politik di kawasan Indo-Pasifik. Epicentrum of Growth tentunya menjadikan ASEAN pusat pertumbuhan yang mendukung ekonomi kawasan yang resilient. Hadirin yang berbahagia, kinerja positif ini tentu dapat terlaksana hanya dengan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk Himpunan Pengusaha KAHMI, dan kolaborasi pemerintah dan KAHMI diharapkan bisa
menyelesaikan berbagai tantangan ke depan. Saya yakin Himpunan Pengusaha KAHMI adalah aset intelektual dan aset entrepreneur bangsa yang terus didorong dan diajak berkolaborasi agar bisa menciptakan insan mandiri dan juga menciptakan beberapa peluang entrepreneurs yang tentu bisa diharapkan mempekerjakan banyak orang. Selamat melaksanakan Rakernas dan saya harap KAHMI selalu berperan menciptakan iklim usaha kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, boleh kita beri tepuk tangan. Baru saja kita menyaksikan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia oleh Bapak Erlangga Hartarto. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan modal usaha 20 pelaku usaha UMKM. Untuk itu kami mengundang Bapak Romo Muhammad Syafi'i, Bapak Jailani, Inspektur Utama BPS, Ketua Umum Bapak Kamrul Samad, Sekretaris Jenderal Bapak Ahmad Muntaha, Bendahara Umum Bapak M. Rafil, dan para Wakil Ketua Umum Bapak George, Ibu Syarmila, dan Bapak Herviano. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Bapak Tubagus Farih, Profesor Fahmi Idris, Bapak M. Yahya Zaini, Putri Komarudin, Bapak Subandrio, Bapak Ato Ismail, Bapak Teddy Alfonso, dan Bapak Yunan. Kami persilahkan mohon berkenan untuk maju ke atas panggung dan melakukan penyerahan modal usaha kepada 20 pelaku usaha UMKM. Kami mohon untuk bersiap untuk seluruh penerima modal usaha. Bapak Ibu sekalian, ini adalah modal usaha yang difasilitasi oleh HIPKA bekerja sama dengan BRI kepada 20 pelaku UMKM, dan kepada 20 pelaku UMKM tersebut kami mohon untuk mendekat ke panggung dan bersiap-siap untuk naik ke atas panggung. Ibu Indah Purnamasari, Dewi Marsuci, Siti Aminah, Indri Enggawati, Luxlu Oktaviani, Cynthia Prilianti, Kokom Normala, Eka Widyaningsih, Ernawati, dan Mulyani. Kami persilahkan untuk nama-nama yang disebutkan untuk berkenan maju ke atas panggung. Sekali lagi kami persilahkan sesuai dengan urutan. Selamat untuk Ibu Indah Purnamasari mendapat penerima kredit usaha rakyat sebesar 50 juta rupiah untuk usaha alat dan obat kecantikan. Selanjutnya, mohon berkenan untuk nama yang dipanggil sesuai dengan urutan. Dewi Marsuci, penerima kredit usaha rakyat sebesar 100 juta rupiah untuk usaha makanan. Selanjutnya, Siti Aminah mendapatkan kredit usaha sebesar 50 juta rupiah untuk usaha makan. Ibu Indri Engnawati, penerima kredit usaha rakyat sebesar 40 juta rupiah untuk usaha obat. Berikutnya, Luxlu Oktaviani, penerima kredit usaha rakyat sebesar 50 juta rupiah untuk usaha warung kelontong. Kami persilakan untuk 5 nama yang disebutkan untuk maju satu langkah untuk berkenan menerima modal usaha. Kami persilakan. Baik, kami mohon berkenan Bapak Abdul Samad untuk menyerahkan. Ya, kami persilakan Bapak Kamrul Samad untuk menyerahkan. Iya, kita akan menyerahkan secara bergantian.
Ya, kami persilakan. Selanjutnya untuk penerima modal usaha berikutnya Syafi'i, Muhammad Jamil, Imam Munandar, Budiati, Parit, Sularno, Kurniasih, Yoyo, Sabtina, dan Astuti. Kami persilahkan untuk merapat ke atas panggung. Kita akan melakukan prosesi untuk penyerahan modal usaha. Ya, kami persilakan untuk Ibu Indah Purnamasari, mohon untuk maju step 1 langkah, dan Ibu Dewi Marsuci. Baik, selanjutnya Ibu Siti Aminah, mohon maju 1 langkah. Yang merasa namanya disebut, mohon berkenan untuk maju 1 langkah. Ibu Indri Engnawati dan Ibu Luxlu Oktaviani. Iya, silahkan. Baiklah. Oke, baik. Yang pertama untuk perwakilan dari Ibu Indah Purnamasari, boleh maju ke depan? Iya, kami mohon berkenan Bapak untuk menyerahkan. Dan Ibu Dewi Marsuci boleh maju sejajar dengan Ibu Indah Purnamasari. Ada perwakilan Ibu Dewi Marsuci? Oke, silakan. Iya. Silakan Pak, untuk pertama Ibu Indah Purnamasari. Silakan, mohon berkenan untuk diterima Bapak Ibu sekalian. Inilah Ibu Indah Purnamasari mendapatkan modal usaha 50 juta rupiah. Selanjutnya Ibu Dewi Marsuci, penerima kredit usaha sebesar 100 juta rupiah. Ya, boleh kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Siti Aminah, Ibu Indri Engnawati, Ibu Indri Engnawati, selamat. Selanjutnya Ibu Luxlu Oktaviani. Silakan untuk maju ke depan. Ya, selamat Bapak. Selanjutnya, Cynthia Prilianti. Silakan untuk maju ke depan, Ibu Cynthia. Ibu Cynthia Prilianti, silakan boleh diangkat tangannya. Oke, ini dia. Selanjutnya, mohon bersiap. Kokom Komala. Ibu Kokom Komala, silakan boleh. Ya, maju ke depan Ibu Kokom. Ini dia mendapatkan kredit usaha. Silakan mohon berkenan untuk diserahkan. Selamat Ibu. Selanjutnya Eka Widyaningsih. Untuk Ibu Eka Widyaningsih silakan maju ke depan. Sudah diterima, selamat Ibu. Selanjutnya Ernawati. Silakan untuk maju ke depan, sudah diterima, silakan untuk diabadikan. Selanjutnya Mulyani. Ibu Mulyani silakan untuk maju ke depan. Iya, mohon berkenan untuk diterima. Iya, selanjutnya Syafi'i. Silakan untuk maju ke depan. Iya, selanjutnya selamat Bapak. Baik, berikutnya untuk Muhammad Jamil. Silakan untuk maju ke depan. Ada perwakilan dari Muhammad Jamil. Baik, selanjutnya Imam Munandar. Selamat mendapatkan penerimaan kredit usaha sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya Budianti mendapatkan kredit usaha sebesar 25 juta rupiah. Selamat. Dan berikutnya Parit. Silakan Bapak Parit untuk menerima modal kredit usaha sebesar
selamat. Selanjutnya Bapak Sularno. Ada? Bapak Kurniasih. Silakan, atau perwakilan Ibu Kurniasih, silakan. Selamat sekali lagi. Selanjutnya Bapak atau Ibu Yoyoh. Selamat Ibu untuk menerima kredit usaha rakyat sebesar selanjutnya Saktina. Selanjutnya Ibu Astuti. Ibu Astuti? Iya. Baik, mungkin secara simbolis terlebih dahulu. Baik, kita akan, ya, nanti dicek lagi untuk plakatnya, apabila tertukar nanti saling bertukar saja ya. Baik, kita akan abadikan dulu momen ini, boleh agak membentuk setengah lingkaran. Iya, silakan, mohon berkenan di tengah untuk Ketua Umum Bapak Kamrus Samad di antara untuk berfoto. Oh, baik. Baik, silakan untuk berfoto bersama dan jangan lupa ditunjukkan mockup-nya untuk terlihat. Iya, karena di belakang boleh diangkat agak tinggi nanti Bapak Ibu sekalian agar terlihat. Kita abadikan dulu. Baik, inilah para penerima kredit usaha rakyat. Iya, boleh ditunjukkan, diangkat tinggi-tinggi, dipamerkan karena kalau di bawah tidak terlihat. Iya, silahkan untuk rekan-rekan fotografer. Ya, silakan berikan senyum terbaik, berikan senyum semangat dan senyum kemenangan. Ya, boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Kamrus Samad dan juga seluruh jajaran. Selamat untuk Bapak Ibu yang mendapatkan kredit usaha rakyat. Semoga amanah dan bisa memajukan bisnis Bapak Ibu sekalian di bidangnya masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang mendapatkan kredit usaha, nanti boleh menghubungi untuk tim panitia ya. Baik, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Majelis Nasional Kahmi oleh Presidium Kahmi. Sebelumnya saya akan mengundang Bapak Romo HR Muhammad Syafi'i. Boleh kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Yang sama kita hormati Ketua Umum BPP HIPKA, Bapak atau Abang Anda Kamrus Samad, yang mewakili BPS, Bang Jailani, juga yang
abang dari Kadin ya. Yang saya hormati Presidium Nasional Forhati, Kak Anita, yang dari tadi saya cari duduk di mana, rupanya milih di belakang. Low profil ya Kak Anita. Kemudian yang saya hormati seluruh jajaran pengurus BPP HIPKA yang baru dilantik, dan seluruh pengurus HIPKA yang datang dari seluruh Indonesia, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah hari ini bisa melaksanakan pelantikan HIPKA sekaligus rapat kerja nasional. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presidium Majelis Nasional KAHMI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada HIPKA yang hari ini berhasil melaksanakan rapat kerja nasional dan pelantikan sebagai tanda mulai bergeraknya organisasi ini untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. HIPKA adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Korps Alumni HMI. Ini terdapat di dalam pasal 22 anggaran dasar KAHMI bahwa HIPKA adalah tempat berhimpunnya alumni HMI yang bergerak di bidang usaha. Karena itu antara KAHMI dengan HIPKA adalah satu jalinan yang berkelindan untuk mencapai usaha yang optimal. Ingin saya sampaikan bahwa KAHMI memang menginginkan alumni HMI bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah usaha itu diridhoi Allah? Ternyata Allah mengatakan walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bahwa semua bidang kehidupan ini adalah bahagian dari ketundukan kita kepada Allah bila diperuntukkan bagi kebajikan. Kita ketahui bidang perekonomian adalah satu bidang yang mendapat perhatian dari ajaran Islam. Sehingga Allah mengatakan ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan, Allah memotivasi, Allah memberikan spirit kepada kita untuk maju di bidang usaha. Dalam sejarahnya, ternyata memang pendiri-pendiri Islam itu semuanya adalah pengusaha. Dan kalau kita baca sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan di Indonesia, itu juga diawali oleh syarikat dagang Islam. Hadirin yang berbahagia, berdirinya syarikat dagang Islam sebagai gerakan melawan penjajah itu memang panggilan sejarah. Karena kita tahu di pasal 131 IS, Indisi Staatsrechtelijk, ya, rakyat Indonesia ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu adalah kelompok yang paling tinggi, inlander. Ini adalah kaum penjajah beserta sekutu-sekutunya. Ada juga wajah Indonesia di sana, tapi itu sudah menjadi sekutu kaum penjajah. Kemudian yang kedua adalah kelompok timur asing. Timur asing ini adalah yang bukan inlander, tapi bukan pribumi, dia di tengah-tengah. Ini mandat yang mereka peroleh adalah bergerak di bidang perekonomian di seluruh Indonesia.
Ini ada orang China, ada orang Arab, ada orang India, dan lain sebagainya. Baru yang ketiga adalah pribumi. Jadi bahasa pribumi ini sebenarnya ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pribumi itu adalah kita tidak boleh memegang kekuasaan politik macam inlander, tidak boleh bergerak di bidang ekonomi macam yang diberikan kepada timur asing, tapi kita adalah pekerja dan konsumen. Situasi ini seperti sebuah jargon yang begitu kuat mengikat kepribadian pribumi yang mayoritas adalah beragama Islam. Sehingga beberapa pernyataan dari penceramah-penceramah kita, misalnya menghindari masjid, membicarakan persoalan ekonomi. Melarang ustadz berbicara soal perdagangan. Sehingga ada statement-statement, kalau ceramah saja, jangan bicara ekonomi. Kalau jadi ustadz ceramah agama saja, jangan ceramah bidang ekonomi. Mungkin awalnya juga mereka berpikir, kalau berkahmi saja, jangan bicara soal ekonomi. Tapi kesadaran itu, kalau Kahmi berdiri tahun 47, maka ini baru berdiri 12 tahun yang lalu. Berarti cengkraman jargon itu juga mungkin di awal terasa bagi alumni HMI, sehingga seakan-akan kita memang tidak boleh bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha. Hari ini kita sudah punya HIPKA. Kita tahu bahwa Indonesia dimerdekakan untuk menjadi negara yang kuat. Negara yang kuat ditandai dari kesejahteraan rakyatnya. Sehingga rakyat Indonesia ini tidak lagi ada yang tertindas dan tereksploitasi. Diamanatkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fakta di lapangan, tadi saya lihat juga dalam slide, dari 10 orang terkaya di Indonesia, maka yang masuk daftar nama di situ baru 1 nama saja. Yang lainnya masih potensi jadi orang terkaya di Indonesia. Dengan amanat yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga wahyu Allah yang menyatakan berusaha itu adalah bahagian dari ketaatan kita kepada Allah. Kemudian kita lihat fakta di lapangan bahwa penguasaan ekonomi belum berada di tangan kita. Saya kira menjadi spirit bagi HIPKA ke depan untuk menjadi orang-orang terkaya di negara kesatuan Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bang Kamru Samad dan juga saya lihat tadi wajah-wajah saudara-saudara yang tampil ke depan, saya penuh keyakinan Anda semua merasakan ini adalah ibadah, Anda merasakan ini adalah pelaksanaan konstitusi, dan Anda akan merasakan ini bagian dari perjuangan untuk memakmurkan Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran HIPKA ke depan memang memberi warna tersendiri, bukan hanya untuk kemajuan ekonomi semata, tetapi adalah untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, seperti cita-cita kita dulu ber-HMI, mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat untuk HIPKA, selamat berjuang dan makmurkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Romo HR Muhammad Syafi'i atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian,
Untuk selanjutnya, untuk memeriahkan suasana kita pada hari ini, di hari kedua dalam Rapat Kerja Nasional HIPKA 2023, kita akan menyaksikan bersama paduan suara oleh paduan suara Adva Yatva yang akan menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah.